Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Eka Purnamayanti selaku moderator sekaligus pemateri pertama, Sarmila sebagai pemateri kedua, Selin Resiana sebagai pemateri ketiga, Aslan Effendi sebagai pemateri keempat, dan Arif Rahman sebagai pemateri kelima. Adapun judul materi yang akan kita bahas pada video presentasi berikut ini adalah tentang bimbingan dan konseling. Video presentasi ini dibuat sebagai bentuk tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Aprisal SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Profesi Kependidikan. Adapun pembahasan lebih dalam mengenai bimbingan dan konseling akan dibahas pada video presentasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan membahas tentang definisi bimbingan konseling. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu bimbingan. Nah, secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance, berasal dari kata guide yang artinya menunjukkan to direct, memandu to pilot, mengelola to manage, dan menyetir to steer. Berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 29/90, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenali lingkungan, dan merencanakan masa depan. Menurut Rohman Natawijaya, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Kedua, kita harus mengetahui apa itu pengertian konseling. Nah, menurut bahasa, konseling adalah terjemahan dari counseling yang berasal dari kata konsul. Dalam kata lain berarti to give advice atau memberikan saran dan nasihat atau memberikan anjuran kepada orang lain secara tatap muka atau face to face. Dalam bahasa Indonesia, pengertian konseling juga dikenal dengan istilah penyuluhan. Selanjutnya, Rohman Natawijaya mendefinisikan bahwa konseling merupakan satu jenis layanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar individu, di mana yang seorang konselor berusaha membantu yang lain atau klien untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Bimbingan dan konseling. Ada beberapa perbedaan bimbingan dan konseling. Di antaranya itu yang pertama, konseling itu merupakan salah satu teknik bimbingan karena bimbingan lebih luas dari konseling. Yang kedua, bimbingan belum punya masalah, konseling sudah ada masalah. Yang ketiga, bimbingan menitikberatkan pada preventif, sedangkan konseling menitikberatkan pada kuratif. Dan yang terakhir, konseling dilaksanakan secara berhadapan muka atau individual, sedangkan bimbingan tidak. Prinsip bimbingan konseling. Adapun prinsip-prinsip dari bimbingan dan konseling yaitu prinsip-prinsip umumnya yang meliputi yang pertama, bimbingan berhubungan dengan sikap, tingkah laku, dan lainnya dari individu yang terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan ruwet. Yang kedua, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, masalah yang tidak dapat dipecahkan di sekolah harus diserahkan pada individu atau lembaga yang mampu dan berwenang melakukannya. Yang keempat, bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing. Yang kelima, bimbingan harus fleksibel sesuai dengan program pendidikan sekolah yang bersangkutan. Yang keenam, pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. Dan yang terakhir, terhadap program bimbingan harus ada penilaian yang teratur. Kita masuk ke materi nomor 2, yaitu prinsip khusus. Bagian A, prinsip berkenan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu secara perorangan maupun berkelompok. Individu itu sangat bervariasi, misalnya dalam hal umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi keluarga, kedudukan, pangkat, dan jabatannya. Secara lebih khusus, yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan
kehidupan individu itu, namun secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah lakunya. Bagian B, prinsip berkenaan dengan masalah individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif. Faktor yang pengaruhnya negatif akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang akhirnya menimbulkan masalah tertentu pada diri individu. Jadi prinsip ini ingin membantu semua individu dengan berbagai masalah itu. C. Prinsip berkenaan dengan program. Prinsip ini yaitu seorang konselor memberikan pelayanan kepada klien itu secara langsung sesuai dengan permasalahan pada diri klien ketika klien itu datang kepada konselor tersebut, dan konselor juga tidak menyediakan program atau jadwal khusus untuk itu, namun tempat kerjanya yaitu di luar lembaga tempat ia bertugas. Dan D. Prinsip berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Pelayanan ini bersifat insidentil dan terprogram yang dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan itu dan dilanjutkan dengan melalui proses yang sudah ditentukan yang dikerjakan oleh orang yang ahli di bidangnya, yaitu seorang konselor yang sudah profesional yang sudah bekerja di suatu lembaga yang besar, misalnya di lembaga sekolah. Bagian E, prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Prinsip di lembaga sekolah ini merupakan lembaga yang wajah dan sosoknya sangat jelas. Di sekolah, layanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan amat baik, mengingat sekolah merupakan lahan yang secara potensial sangat subur dan sekolah juga memiliki kondisi dasar yang justru menurut adanya pelayanan ini pada kadar yang tinggi. Saya akan melanjutkan membacakan materi dari pemateri sebelumnya. Teknik dalam bimbingan dan konseling. Secara garis besar, teknik-teknik yang dipergunakan dalam bimbingan mengambil dan macam pendekatan, yaitu pendekatan secara kelompok dan pendekatan secara individual. Pendekatan secara kelompok disebut juga dengan bimbingan kelompok atau group guidance, dan pendekatan secara individual disebut juga penyuluhan individual atau individual counseling. A. Bimbingan kelompok. Teknik ini dipergunakan untuk membantu murid atau sekelompok murid memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Bentuk khusus teknik bimbingan kelompok adalah homeroom program, karya wisata atau field trip, diskusi kelompok, kegiatan kelompok, dan organisasi murid. 1. Homeroom program. Teknik homeroom program adalah suatu program yang dilakukan di luar jam pelajaran untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan siswa, agar siswa bebas mengutarakan isi hati dan masalah yang dihadapinya. 2. Karya wisata atau field trip. Selain berfungsi sebagai kegiatan rekreasi, karya wisata juga dapat dijadikan sebagai kegiatan kelompok, karena siswa dituntut agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kelompok. Selain itu, dalam teknik ini, siswa juga dapat mengamati secara langsung objek-objek yang ada sehingga dapat mengembangkan bakat serta cita-citanya. 3. Diskusi kelompok. Dalam kegiatan ini, sebaiknya dibentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang agar siswa aktif dan berperan serta dalam mendiskusikan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah belajar. 4. Kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok ini sangat baik bagi siswa karena individu mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan kelompok, banyak pekerjaan tertentu yang berhasil. 5. Organisasi murid. Organisasi murid sangat bermanfaat bagi individu karena melatih siswa dalam mengembangkan sikap kepemimpinannya dan menjadikan siswa sebagai individu yang bertanggung jawab terhadap amanat yang dipercayakan kepadanya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu bagian B, konseling individual atau individual counseling. Konseling merupakan salah satu teknik pemberian yang bersifat langsung atau fase to fase dengan mengadakan wawancara antara konselor
dan klien. Masalah yang diselesaikan biasanya masalah pribadi. Pada umumnya dikenal 3 teknik khusus dalam konseling, yaitu yang pertama konseling, yaitu teknik konseling yang bersifat mengarahkan siswa dalam pengambilan tindakan ataupun keputusan yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian yang kedua, active counseling, yaitu teknik yang tidak bersifat mengarahkan, karena yang lebih banyak berperan adalah siswa, sedangkan konselor hanyalah mendengarkan cerita dari siswa tersebut sambil mencari jalan keluar masalah yang sedang dihadapinya. Selective counseling, yaitu memilih di antara teknik konseling yang paling tepat untuk klien. Seorang konselor akan berhasil menjalankan tugasnya, tidak hanya berperan pada suatu teknik atau pendekatan saja, akan tetapi biasa digunakan secara bersama-sama guna mencapai hasil yang lebih baik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dalam bentuk video presentasi dari kami selaku kelompok 3. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dan sajikan dapat dipahami dan diterima oleh teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.